Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour mes étudiants, comment ça va? Moi, je vais bien, merci. La semaine dernière, nous avons appris le nombre en français. Maintenant, nous allons apprendre l'adjectif démonstratif et l'adjectif qualificatif. Nah, apa sih itu madam l'adjektif demonstratif? L'adjektif demonstratif adalah suatu adjektiva yang berfungsi untuk menunjuk suatu benda atau orang yang berada dekat ataupun jauh. Nah, bisa kita simpulkan bahwa l'adjektif demonstratif adalah suatu kata tunjuk. Dalam bahasa Indonesia itu kata tunjuk ada berapa? Ada 2, ini dan itu. Kalau dalam bahasa Prancis, kata tunjuk itu ada 4. Ada se, set, dan se. Nah, 4 ini harus disesuaikan dengan jenis kelamin dan juga jumlah dari nomina yang akan ditunjuk. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak penjelasan dari tabel berikut. Nah, ini dia 4 kata tunjuk dalam bahasa Prancis. Yang pertama ada se, yang digunakan untuk nomina berjenis kelamin maskulang tunggal. Contohnya, se kado, se gato. Yang kedua ada set, yang digunakan untuk nomina berjenis kelamin maskulang tapi berawalan huruf vokal atau ashmoid. Contohnya, cet oron et cet avion. Yang ketiga ada set, yang digunakan untuk nomina yang berjenis kelamin feminan tunggal. Contohnya, cette cathédrale et cette maison. Dan yang terakhir ada C, yang digunakan untuk maskulin atau feminan jamak. Contohnya, c'est livré et c'est chat. Nah, itu tadi penjelasan dari l'adjektif demonstratif. Namun, ada yang harus diperhatikan untuk menggunakan l'adjektif demonstratif. Yang pertama, l'adjektif demonstratif harus selalu diletakkan di depan nomina yang dituju. Dan yang kedua, l'adjektif demonstratif se tidak berubah menjadi set jika nomina yang ditunjuk berawalan dengan huruf H aspire. Apa itu madam H aspire? H aspire itu adalah huruf H yang dibaca, seperti pada kata hero. Hero, kata tunjuknya menjadi se hero, bukan setero. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar tentang l'adjektif demonstratif. Sekarang kita lanjut ke l'adjektif kalifikatif. Apa itu madam l'adjektif kalifikatif? L'adjektif kalifikatif adalah suatu jenis kata sifat yang berfungsi untuk menunjukkan karakteristik suatu benda. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari lihat tabel berikut ya. Nah, setelah penjelasan singkat tentang l'adjektif kalifikatif tadi, sekarang madam akan menjelaskan tentang l'adjektif kalifikatif memiliki 2 fungsi gramatikal. Yang pertama, l'adjektif kalifikatif berfungsi sebagai epitet, yaitu adjektif kalifikatif yang diletakkan sebelum atau sesudah nomina dan menjadi bagian dari kelompok nomina. Berarti l'adjektif kalifikatif epitet itu sudah menjadi benda. Yang kedua, l'adjektif kalifikatif yang berfungsi sebagai atribut, yaitu adjektif kalifikatif yang diletakkan setelah verba yang dikonjugasikan dan menjadi bagian dari kelompok verba. Nah, berarti yang adjektif kalifikatif yang berfungsi sebagai atribut ini dia berubah menjadi kata kerja. Nah, ini dia contoh dari adjektif kalifikatif yang berperan sebagai epitet.
Yang pertama, il est un beau homme, yang berarti dia seorang pria tampan. Yang kedua, je vois une délicieuse nourriture sur la table, yang artinya saya melihat makanan enak di atas meja. Lalu ada contoh dari adjektif kalifikatif yang berperan sebagai atribut. Yang pertama, la voiture est rouge, yang berarti mobil itu berwarna merah. Yang kedua, ada la femme est vieille, yang berarti wanita itu tua. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang adjektif kalifikatif. Ada beberapa hal penting yang ingin Madam sampaikan kepada kalian. Nah, lihat penjelasan berikut ya. Nah, adjektif kalifikatif yang berfungsi sebagai epitet juga digunakan sebagai menyatakan la nationalité atau kewarganegaraan, le couleur atau warna, le goût rasa, l'apparence penampilan, dan le style atau gaya yang diletakkan setelah nomina. Contohnya, Taylor Swift est chanteuse anglaise, artinya Taylor Swift adalah seorang penyanyi Inggris. Yang kedua, j'ai un chat gris, yang artinya saya mempunyai kucing berwarna abu-abu. Yang ketiga, elle a acheté un bon macaron, yang artinya dia membeli sebuah makaron yang enak. Yang keempat, elle a les cheveux longs, yang artinya dia memiliki rambut yang panjang. Dan yang terakhir, on visite dans cathédrale classique, yang artinya kami mengunjungi sebuah istana yang klasik. Nah, adjektif kalifikatif harus disesuaikan dengan jumlah dan jenis kelaminnya. Contohnya, membentuk feminan dengan menambahkan e pada akhir kata maskulin, itu sebagian besar ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan beberapa aturan-aturan yang digunakan untuk mengganti kata tersebut ke dalam jenis kelamin feminan. Nah, ini bisa kalian tulis atau catat, atau juga bisa kalian capture ya, untuk sebagai bahan tambahan ajar kalian. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang adjektif demonstratif dan adjektif kalifikatif. Nah, kalian jangan lupa ya belajar di rumah poin-poin yang Madam berikan tadi agar lebih jago bahasa Perancisnya. Nah, itu saja. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Merci beaucoup. Au revoir.